Hai teman-teman semua, saya dengan Lady. Pada saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari pelajaran kita Roh Nubuat bab yang ke-15 dengan judul bab Cara Mempelajari dan Menggunakan Tulisan-tulisan Ellen G. White. Di dalam bab yang ke-15 ini diberikan beberapa rekomendasi buku kepada kita untuk dipelajari dari tulisan-tulisan Nyonya White. Untuk pertanyaan yang pertama, buku apa saja yang penting untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin mengambil profesi sebagai pendeta atau yang sudah berprofesi sebagai pendeta? Buku yang pertama yang perlu dipelajari adalah buku Gospel Workers atau pekerja-pekerja Injil. Dan buku yang kedua yang perlu dipelajari adalah Testimonies to Ministers atau berbagai nasihat bagi para pendeta. Dan buku yang ketiga yang perlu dipelajari oleh orang yang ingin berprofesi sebagai pendeta atau yang sudah menjadi pendeta adalah buku evangelism atau evangelisasi. Pertanyaan yang kedua, buku apa saja yang perlu dipelajari atau dibaca oleh para guru atau orang yang ingin mengambil profesi sebagai guru? Yang pertama, buku yang perlu dibaca adalah buku education atau sering kita kenal dengan nama pendidikan. Dan buku yang kedua adalah Fundamentals of Christian Education atau dasar-dasar pendidikan Kristen. Buku yang ketiga yang direkomendasikan untuk dibaca untuk para guru atau orang yang akan mengambil profesi sebagai guru adalah Counsel to Parents, Teacher, and Student atau nasihat bagi orang tua, guru, dan siswa. Dan buku yang terakhir yang perlu dibaca oleh orang-orang yang ingin berprofesi sebagai guru atau sudah menjadi guru adalah Child Guidance atau mendidik dan membimbing anak. Lalu pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini ditujukan kepada dokter dan perawat. Jika orang ingin mengambil profesi sebagai dokter atau sudah mengambil profesi sebagai dokter atau perawat, maka mereka dianjurkan untuk mempelajari beberapa buku. Buku apakah itu? Yang pertama jawabannya adalah Ministry of Healing atau kita kenal juga dengan Hidup yang Terbaik. Lalu yang kedua adalah buku Medical Ministry atau pelayanan kesehatan. Dan buku yang ketiga yang perlu dibaca adalah Counsels on Health atau nasihat perihal kesehatan. Nah, teman-teman semua, ketika kita sudah membaca atau mempelajari buku-buku daripada Nyonya Ellen G. White ini, ada hal-hal ternyata yang tidak boleh kita lakukan dari hal mempelajari buku-buku Nyonya White ini. Untuk hal apa sajakah tulisan Ellen White tidak boleh kita gunakan? Dan jawabannya adalah yang pertama, kita tidak boleh menggunakan tulisan-tulisan Ellen G. White untuk membuktikan kebenaran kepada orang yang belum percaya. Jadi kita tidak boleh menggunakan tulisan Ellen White untuk membuktikan kebenaran kepada orang yang belum percaya. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan tulisan-tulisan Ellen G. White sebagai ujian dalam persekutuan jemaat. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan tulisan Ellen G. White sebagai pentung untuk mengecam orang lain. Jadi kita tidak boleh menggunakan tulisan Ellen White untuk menjadi pentung untuk mengecam orang lain. Dan yang keempat,
Kita tidak boleh menggunakan tulisan Ellen White untuk memaksakan dasar kepercayaan pokok demi mempengaruhi orang lain. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya berikan. Kiranya bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom.